Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya yaitu di channel Berbagi Cerita. Kita berbagi cerita tentang mesin cuci. Jadi di tahun 2017 saya ini sudah menggunakan mesin cuci. Sampai sekarang tahun 2024 sudah 3 kali mesin cuci yang saya pakai jenisnya, yaitu yang manual, bukaan samping, sama bukaan atas. Bagi teman-teman yang mau membeli mesin cuci, bisa melihat video ini. Semoga video ini membuat Anda lebih mantap saat membeli mesin cuci. Yang pertama yaitu kita membahas tentang mesin cuci manual. 2 tabung, yang satu untuk mencuci, yang satunya untuk mengeringkan. Mesin cuci ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita bahas dulu yaitu tentang kelebihannya. Yang pertama, mesin cuci manual ini mempunyai harga yang lebih terjangkau daripada mesin cuci jenis lainnya, dan tekstur atau diameter keduanya ini operasionalnya juga lebih mudah. Tinggal kita putar, kasih air, kasih deterjen, itu sudah selesai. Tidak ada program-program yang serumit lainnya atau sejenis teman-teman lainnya. Yang kedua, untuk motor atau dinamo, bahkan untuk spare-partnya itu lebih kuat, lebih bandel, dan jarang rusak. Jadi itu lebih tahan ya, untuk usia pemakaian lebih panjang. Panel atau tombol-tombol yang disediakan dari mesin cuci manual itu juga lebih mudah dimengerti, umumnya bagi para pemula atau yang masih membeli mesin cuci di awal. Yang ketiga, spare partnya itu lebih mudah dicari di toko-toko spare part elektronik atau di toko-toko sekitar yang menyediakan alat-alat. Itu semuanya biasanya lebih mudah ditemukan, apalagi di online itu spare partnya menurut saya lebih banyak. Apalagi yang tidak terlalu tua itu juga ada. Biasanya spare part itu lebih mudah ditemui karena yang ditemui itu atau yang dicari itu masih tahun muda, tidak terlalu tahun lama. Yang keempat, semua bodinya itu kebanyakan dari plastik. Jadi teman-teman bisa tempatkan di daerah yang lembab ataupun dekat air. Jadi kalau pakai besi itu mudah berkarat. Kalau yang plastik biasanya itu lebih aman dan lebih awet. 5. Jika mengalami error ataupun programnya itu macet ataupun ada kesalahan dari orang, itu bisa kita restart lebih awal, itu bisa. Jadi tinggal kita putar mulai start 0, dia akan kembali restart. Kekurangan dari mesin cuci manual ini tentunya yang pertama, efisiensi untuk waktu ataupun tenaga itu lebih banyak, karena kita membutuhkan waktu untuk menaruh baju, memberikan air, deterjen. Setelah itu kita masukkan air, kita tunggu operasi dari mesin cuci itu, baru selesai kita bilas. Cukup bilas, kita keringkan. Jadi ada 3 tahap yang kita masing-masingnya itu harus dipekerjakan manusia, bukan langsung dari otomatis di mesin cucinya itu. Yang kedua, mesin cuci manual mempunyai dimensi ataupun tempat yang dibutuhkan itu lebih luas daripada model yang otomatis bukan atas ataupun bukan samping. Jadi tempat ini lumayan cukup, hampir separuh dari dimensi yang matic sama yang non matic atau manual. Ketiga, karena bukaannya itu yang manual bukan atas, untuk baju juga kurang awet dibanding yang bukaan depan. Mungkin kain tipis ataupun kain yang ada karetnya kolor itu mudah untuk mempanjang atau melebar, bahkan bisa sobek dengan putaran yang cukup kuat saat pencucian itu. Dibandingkan yang matic, untuk manual ini pengeringannya lebih, suaranya keras, walaupun ini tidak berisik karena dia masih manual.
di sampingnya tidak jadi satu. Kita harus menata baju-baju supaya seimbang. Jadi kita harus hati-hati dan jangan sampai kita memberikan handuk ataupun selimut dalam keadaan menggumpal. Kita datarkan supaya saat berputar itu tidak akan membuat rasa gaduh atau suara gaduh. Ketiga, saat kita mencuci, deterjen pelembut atau pewanginya itu jadikan satu. Kita satu-satu, tidak otomatis waktunya deterjen keluar, waktunya pelembut keluar, atau waktunya bilas keluar, itu tidak ada. Dari sini kalau manual itu harus kita satu-satu, deterjen dulu saat pencucian, pelembut saat pembilasan, terus ketiganya yaitu dibilas bersih baru dikeringkan. Lanjut kita membahas dengan mesin cuci matic. Mesin cuci matic bukan atas kelebihannya, yaitu mudah, simple, efisien, dan juga cepat. Jadi di bukan atas ini menurut saya tetap seperti manual karena tabungnya juga di atas, tapi dia itu mempunyai cukup untuk banyak baju-baju yang dimasukkan. Jadi teman-teman hampir seperti manual ya. Keduanya dimensinya lebih kecil daripada manual, juga hampir sama dengan yang bukaan depan. Jadi matic itu bukan atas sama bukaan depan, menurut saya itu hampir mirip, tidak terlalu jauh. Ketiga, saat pencucian baju itu lebih banyak karena dia mempunyai tabung yang tinggi. Jadi tabungnya itu besar, lebar, menjulur ke atas. Di situ baju kita bisa masukkan, mungkin ada yang 8 kilo, ada yang berapa kilo dan lainnya, terserah teman-teman mau beli yang mana. Semakin besar juga semakin muat banyak, semakin kecil kita mencucinya juga sedikit. Jika dicuci dengan overload itu mempunyai banyak resiko. Yang pertama kita bahas melebar dikit ya, yaitu pencucian kurang bersih ataupun kurang maksimal. Ketiga, saat pemutaran pengeringan itu akan oleng. Keempat, panel dioperasikan di atas, tingkat atas ini. Jadi kita saat masukkan baju kita sudah terlihat, tinggal pencet tombolnya dan aman dari air. Jadi teman-teman, airnya itu langsung dari sampingnya bawah, kemungkinan hanya kesempatan kecil tombol-tombol bisa untuk terkena air. 5. Kita bisa melihat saat proses pencucian itu berlangsung karena di atas ini ada kaca, bukan kaca itu kita bisa melihat. Nah, di sini ada dua macam mesin cuci. Yang dibuka itu akan memberikan notif bahwa itu tidak boleh dibuka, ada yang notifnya itu tidak ada. Jadi teman-teman saat proses mungkin ada yang terlewatkan, bisa kaos dalam atau yang kecil-kecil bisa dimasukkan. Di situ tidak akan mengganggu karena kita bisa membukanya di atas dan melihatnya secara langsung. Kekurangan dari mesin cuci bukan atas, yang pertama, pakaian yang berbahan kain atau tipis ataupun yang bisa melebar, molor, itu rawan. Kalau tipis mudah robek, kalau yang molor itu bisa molor karena dengan pemutaran mesin cuci tadi. 2. Pembersih saringan di dekat tabung kita harus rutin membersihkan ya. Di situ ada kayak saringan, bisa isi 2 atau isi 1, itu rutin, mungkin 2 bulan atau 3 bulan kita harus melihatnya. Apalagi kalau kita setiap hari itu cuci kadang-kadang bisa sampai 2 kali. 3. Konsumsi air dibanding dengan mesin cuci manual, mesin cuci matic itu lebih efisien dan tidak terlalu banyak memakan air. Bahkan waktu pun juga efisien. Menurut saya ini juga sesuai dengan kelebihan dari mesin cuci matic. Yang keempat, rawan baju masuk ke bodi dan antara dinding mesin cuci.
Nah, karena di bukaan atas itu cukup lebar, mungkin sebelah sini ya ada 5 cm ataupun berapa senti tergantung mereknya, itu ada celah. Nah teman-teman, saat itu harus hati-hati, mungkin kalau ada kaos kaki anak kecil atau baju-baju yang kecil itu jangan sampai terselip, karena kita harus mengambilnya dari bawah. Mungkin saja itu membutuhkan waktu dan tenaga untuk memiringkan atau membuka dari bawah mesin cuci tersebut. Next, selanjutnya ini mesin cuci matic bukaan depan. Mesin cuci bukaan matic depan ini kelebihannya sama saja, mempunyai efisiensi waktu yang tidak terlalu lama dan membutuhkan tenaga juga sedikit. Tinggal kita masukkan baju, pelembut, deterjen, setelah itu kita sampaikan kemana, mau jalan-jalan atau mau tidur, besok paginya kita menjemur, itu bisa. Jadi lebih mudah, apalagi kita keluar kan bajunya itu sudah belum kering maksimal tapi setidaknya sudah mamel atau sudah kadar airnya itu sedikit. Yang kedua, baju dari kedua jenis tadi yang paling baju awet yaitu bukaan depan, karena dia sistemnya itu bukan untuk memutar dari bawah tapi memutar dari samping. Perputaran baju ini dari atas ke bawah itu jatuh, jadi itu sangat aman untuk baju-baju yang tipis ataupun baju yang kolor. Ketiga, dimensi dari style atau simpelnya ini menurut saya lebih simple, lebih minimalis, karena bukaan depan ini di atasnya itu kita bisa taruh atau deterjen, pelembut ataupun yang lainnya yang cukup untuk ruang tempat-tempat teman-teman gunakan. Yang keempat, penggunaan airnya juga efisien, durasinya juga karena menurut saya juga cepat ya. Yang kelima, kebersihan dan pengeringannya itu juga maksimal, daya putarnya itu sampai berapa ya, pokoknya maksimal, dan suaranya itu tidak terlalu gaduh juga, tapi menurut saya lebih senyap dari yang bukaan atas. Kalau bukaan samping atau depan ini suaranya kayak lebih keras ya. Bagaimana mesin cuci ada di tempat rumah Anda? Apakah mempunyai persamaan atau perbedaan, ataupun juga mempunyai pengalaman? Bisa di-share di video ini biar bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lanjutkan untuk kekurangan, yaitu untuk mesin cuci matic di bukaan depan ini mempunyai jumlah yang lebih kecil atau keterbatasan dari bukaan yang atas. Tabungnya itu cukup di depan. Nah di situ secukupnya aja untuk bajunya, kita tidak terlalu menekan-nekan. Ini bahaya banget kalau kita menekan-nekan, itu as atau penyangganya dari depan ini sangat rawan, tidak seimbang, akhirnya bisa patah loh. Saya pernah satu kali itu patah, hampir berapa ratus gitu saya menggantinya. Jadi teman-teman, secukupnya saja. Kalau mungkin bajunya terlalu banyak, bisa 2 kali pencucian untuk menghindari resiko yang tersebut. Ketiga, yaitu tidak ada saringan di dinding drum. Jadi di dinding drum itu semuanya pure kayak logam atau stainless ya. Nah, jadi kotorannya itu antara si drum sama ada apa ya, ruang tersendiri. Nah di situ untuk membersihkannya teman-teman bisa mencuci tanpa dengan menggunakan baju, mungkin bisa dengan tools lainnya, apa sabun ataupun pembersih mesin cuci yang banyak mungkin ada dijual di sekitar Anda ataupun di online marketplace. 5. Harga seperempatnya menurut saya lebih tinggi daripada yang manual. Nah, di sini harganya saya itu pernah lihat-lihat itu, waduh,
ternyata lebih mahal daripada yang manual. Tapi kalau di online itu masih tersedia, apalagi barang-barangnya itu tidak terlalu tua. Nah, itu tadi pembahasan tentang mesin cuci. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.